저를 firman hari ini adalah menyisakan murid-murid hari mereka. Ayat nasnya ayat 9, kita baca ayat 9. Sekali lagi, 1, 2, 3. Tetapi ada beberapa orang yang sudah ratunya, mereka tidak mau diyakinkan di depan orang banyak. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah menyelamatkan kami dengan kuasa firman-Mu. Tolong doakan dan suruhkan hati kami dengan kuasa firman-Mu agar kami tetap terus menjalani hidup sesuai dengan firman-Mu ya Bapa. Saat ini kami berkumpul untuk mendengarkan firman-Mu. Tolong bukalah mata rohani kami dan rendahkanlah hati kami ya Bapa. Dan juga tolong doakan hamba-Mu ini agar hamba-Mu dapat menyampaikan firman-Mu dengan semangat. Terima kasih Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Firman hari ini, firman spesial ketiga tahun baru. Apakah masih ingat firman spesial ke-1 dan ke-2? Firman spesial ke-1 adalah perjanjian Tuhan, yaitu ketika kita menerang firman Tuhan, Tuhan selalu menyertai kita. Firman spesial kedua adalah perintah Tuhan, yaitu memberitakan firman Allah, baik atau tidak baik waktunya. Firman hari ini adalah bagaimana kita memberitakan firman Allah. Firman hari ini mencatat bagaimana Rasul Paulus memberitakan firman Allah melalui memelopori gereja Kristus. Selama ini biasanya Rasul Paulus memberitakan firman Allah kepada orang-orang yang telah kumpul di dalam ruang ibadah. Rasul Paulus mengadakan perjalanan misi 3 kali di Asia. Dan sekarang Paulus mengunjungi Efesus dalam perjalanan misi ketiga. Dengan perjalanan misi ini, Rasul Paulus memelopori gereja-gereja di Asia. Tetapi di kota Efesus, pada perjalanan misi ketiga, Paulus mengubahkan cara yang memberitakan firman Allah kepada mereka. Di dalam karya Injil, Rasul Paulus di dalam karya Injil, kisah para Rasul, karya pemelopori gereja Efesus terkemuka sebagai karya Injil sukses dan teladan yang baik. Di dalam kitab Wahyu, gereja Efesus tersebut pertama dari 7 gereja. Mungkin karena gereja Efesus begitu penting di dalam karya keselamatan Allah. Tetapi kota Efesus adalah tempat yang tidak bagus untuk memberitakan Injil. Karena Efesus terkemuka sebagaimana disebut Roma di Asia, karena kota itu begitu besar dan mewah. Efesus begitu kaya secara ekonomi, sehingga tidak merasa kekurangan apapun. Efesus begitu intelijen sampai kebanyakan ilmuwan memiliki ruang kuliah secara pribadi untuk mengajar dan melatih murid-muridnya sendiri. Di sisi lain, Efesus begitu banyak menyembah berhala dan mengadakan acara sabu. Karena di Efesus ada kuil Artemis, dewi besar, dan di situ begitu seringkali diadakan seremoni cabul dan menyembah berhala cabul. Kuil Artemisnya termasuk 7 misteri pada zaman kuno.
Karena kuil itu begitu besar, dan sebesarnya 7 kali besar daripada kuil Parthenon. Dan juga tata nilainya selalu uang. Ketika tukang-tukang sihir berdoa dan membakarnya kita-kita sihirnya itu, tetapi sejumlah kita-kitanya diperhitungkan bukan dengan berapa lembar atau ukuran lain, tetapi dengan uang, yaitu sebesar 50.000 uang perak. Ternyata ada banyak tukang-tukang sihir juga yang menantang Injil Yesus. Tukang-tukang perak juga menantang rombongan Paulus, sebab Paulus membujuk apa yang dibuat oleh tangan manusia bukanlah dewa. Alasan menantang utamanya sebab mereka membuat dan menjual patung-patung dewa ini, sehingga masalah materi atau perusahaan mereka menjadi bahaya. Efesus begitu penuh dengan materialisme dan hedonisme, sehingga mereka tidak memperhatikan kepada Injil Yesus. Tetapi Rasul Paulus mampu membangkitkan karya kepeloporan Efesus. Apa rasanya? Ketika kita melihat zaman sekarang, kita bisa menyadari orang-orang begitu sibuk mencari uang dan kesenangan, tetapi tidak memperhatikan kepada Injil Yesus dan firman Allah. Oleh karena itu, kita bisa mendapat inspirasi melalui karya kepeloporan Efesus oleh Paulus. Terlebih dahulu kita membahas bagaimana Paulus memulai karya Injil di Efesus. Lihat ayat 8. Kita baca ayat 8. 1, 2, 3. Selama 13 tahun mengunjungi negara tersebut dan mengajar dengan berani. Oleh memberitakannya, ia berusaha menunjukkan berita-berita. Paulus mengajar kerajaan Allah di rumah ibadat di Efesus. Sebenarnya kunjungan Paulus ini bukan pertama saja. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 19 sampai 31. Paulus pernah datang dan berbicara dengan orang-orang Yahudi di Efesus pada perjalanan misi kedua. Pada saat itu Paulus diminta untuk tinggal lebih lama, tetapi Paulus tidak mengabulkannya. Sambil berkata, "Aku akan kembali kepada kamu jika Allah menghendakinya." Tidak lama kemudian Paulus kembali datang di Efesus pada perjalanan misi ketiga, yaitu pasal 19 ini. Lalu menurut ayat 1 dan 7, Paulus membaptis murid-murid sejumlah kira-kira 12 orang di Efesus dengan Roh Kudus. Lalu Paulus begitu berani mengajar di rumah ibadah selama 3 bulan. Menurut ayat 8b, Paulus berusaha meyakinkan mereka tentang kerajaan Allah. Di dalam kitab asli, usaha ini tertulis dengan kata dialegomai dan pisot. Kata-kata ini diterjemahkan di dalam kitab NIV Aging Poroswaspoli. Kita bacanya. Yang berarti argument atau diskus dengan persuasif. Rasul Paulus begitu berusaha untuk meyakinkan dengan argument dan diskus selama 3 bulan. Bukan 1 kali atau 2 kali. Bukan seminggu atau 2 minggu. Tetapi 3 bulan. Paulus memberitakan firman Allah dengan usaha keras. Tetapi bagaimana hasilnya? Lihat ayat 9a. Tetapi ada beberapa orang yang tegar hatinya, mereka tidak mau diyakinkan
malahan mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Beberapa orang tidak mau menerima firman Allah karena hatinya tegar, bahkan mereka mengumpat jalan Tuhan di depan orang banyak. Mereka bukan hanya diri sendiri saja tidak menerima firman Tuhan, tetapi menghalangi orang-orang mau datang dan percaya kepada Yesus. Pada saat itu, bagaimana dilakukan Rasul Paulus? Lihat ayat 9. Kita baca ayat ini 9b sekali lagi. 1, 2, 3. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan meninggalkan mereka. Karena itu Paulus meninggalkan mereka dan memisahkan murid-muridnya dari mereka dan setiap hari berbicara di ruang kuliah Tiranos. Paulus terlebih dahulu meninggalkan mereka. Paulus meninggalkan mereka yang hatinya tegar dan mengumpat jalan Tuhan secara ketegasan. Akan tetapi memisahkan murid-muridnya, lalu setiap hari berbicara sama dengan mereka di ruang kuliah Tiranos. Kata berbicara diterjemahkan kata dialekomai dari kitab asli. Cara ini sama seperti one-to-one Bible study atau group Bible study di dalam persekutuan kita. Cara mengajar ini bukan cara ceramah yang satu arah untuk mengajar banyak orang, tetapi cara komunikasi dengan sesamanya untuk mengajar beberapa orang ruang kuliah Tiranos dimiliki oleh Tiranos. Artinya Paulus sewa ruang kuliah Tiranos. Paulus bisa pakai ruang kuliah itu ketika ruang kuliah itu tidak dipakai oleh Tiranos. Katanya Paulus pakai ruang kuliah ini pada jam istirahat, yaitu jam 11 siang sampai jam 4 sore. Pada zaman itu, orang-orang beristirahat pada jam itu karena cuacanya begitu panas. Kondisi belajar dan mengajarnya kurang bagus, tetapi mereka harus mengatasi kecapean dan kantuk. Tetapi Rasul Paulus dan murid-muridnya harus memakai waktu ini untuk belajar firman Allah. Tetapi keinginan mereka ini cukup mengatasi kondisi buruk ini, sama seperti 2 Timotius pasal 4 berkata baik atau tidak baik waktunya mereka memberitakan firman Allah. Lihat ayat 10. Rasul Paulus melakukan PA 2 tahun lamanya. Sebelumnya Rasul Paulus belum pernah tinggal lebih 2 tahun di suatu tempat selama perjalanan misinya. Rasul Paulus begitu konsentrasi pada ministry kepelopongan Efesus. Rasul Paulus melayani karya Tuhan di Efesus selama 3 tahun, termasuk tinggal 2 tahun di ruang kuliah Tiranos. Setiap hari Paulus membiarkan mereka dengan tidak berhenti-henti sambil bekerja untuk memenuhi keperluannya. Tidak lama kemudian, di dalam kitab Kisah Para Rasul, pasal 20, ayat 31 sampai 34, Rasul Paulus mengakui tentang karya peloporan Yesus ini. Ketika ia menuju ke Yerusalem dan Roma, ia berbicara kepada murid-murid di Efesus sebagai mesej terpisah. Sebab itu, berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya siang malam dengan tiada berhenti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Dan sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu dan menganugerahkan kepada kamu
bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Paulus menasihati mereka masing-masing dengan mencucurkan air mata selama 3 tahun, siang malam. Dari ministry kepelaporan Efesus ini, kita bisa bertemu beberapa ciri-ciri. Yang pertama, ministry kepelaporan Efesus adalah karya pemuritan oleh orang baik sendiri. Paulus memisahkan murid-murid dari orang-orang yang hatinya tegang agar Paulus mengajar firman Allah secara pribadi dan sesama tanpa dihalangi. Paulus mengajar firman Allah setiap hari kepada murid-muridnya yang telah menerima Injil Yesus. Pada saat itu, Paulus mengajar mereka bukan cara mengajar dengan satu arah seperti dosen mengajar murid, tetapi secara individual atau pribadi dengan saling bertanya dan menjawab. Paulus menasihati mereka masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus memfokuskan masing-masing secara pribadi, sehingga dia bisa menasihati mereka sesuai dengan keperluan mereka masing-masing. Dan juga Paulus menasihati mereka masing-masing dengan mencucurkan air mata. Paulus menasihati mereka dengan hati penuh kasih dan hati gembala. Ketika mereka tawar hati, Paulus menguatkan hati mereka, dan ketika mereka mengembara, Paulus menangis di hadapan Tuhan untuk mereka kembali datang di hadapan Tuhan. Ketika mereka tidak taat, Paulus menegur mereka dengan hati Tuhan yang penuh kasih. Paulus berhubungan dengan mereka masing-masing dan begitu berusaha mengajarkan firman Allah secara pribadi sampai mereka mentaati kepada firman Allah. Yang kedua, ministry kepelaporan Efesus adalah karya PA secara all in. Apakah tahu maksudnya all in? Tahu? All in? All in? Sepertinya dengan segenap hati, segenap kekuatannya, all in? Dari bahasa Inggris. All in. Paulus hanya berkonsentrasi pada PA dengan murid-muridnya setiap hari. Paulus paling menguatkan PA, paling mengutamakan PA dengan mereka daripada apapun. Paulus setiap hari berbicara di ruang kuliah di Ranus. Paulus berusaha membahas firman Allah setiap hari. Paulus bergumul, berdoa untuk mengatasi kelemahan dan kekurangan dirinya sendiri agar firman Allah dapat diterima oleh murid-muridnya. Murid-muridnya setiap hari belajar firman Allah dari jam 11 siang sampai jam 4 sore, yaitu selama 5 tahun. Sebenarnya mereka merenungkan firman Allah siang dan malam. Setiap hari mereka melakukan itu. Paulus dan murid-muridnya begitu setia untuk belajar firman Allah. Rasul Paulus melakukan hal ini tanpa berhenti. Paulus urin atas belajar dan mengajar firman Allah sama dengan murid-muridnya. Kadang kita juga urin ketika kita sedang hadir di dalam retreat sama seperti Semua Babel Conference, tetapi cuma 4 hari 3 malam saja. Kita hanya berkonsentrasi kepada firman Allah tanpa halangan. Pada saat itu kita begitu penuh dengan kasih karunia dan semangat rohani.
Sebenarnya kita tidak mau turun dari tempat itu. Tetapi terpaksa kita turun, lalu semangat surah semakin turun. Tetapi rombongan Paulus mengadakan retreat 2 tahun namanya. Luar biasa. Tanpa berhenti setiap hari. Karena itu pikiran mereka dan tata nilai mereka diubah dan dibarui secara total sesuai dengan firman Allah. Pada saat itu, apa yang terjadi di Efesus? Lihat ayat 10 deh. Sehingga semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Yang mendengar firman Tuhan adalah bukan hanya penduduk Efesus saja, tetapi semua penduduk Asia. Dan bukan hanya orang Yahudi saja, tetapi orang Yunani juga mendengar firman Tuhan. Firman Tuhan disebarkan oleh murid-muridnya ke seluruh Asia. Bunga api Injil di dalam hati Paulus dialirkan kepada murid-muridnya, lalu disebarkan ke seluruh penduduk Asia. Hari ini kita belajar karya pemerintahan dengan PA secara intensif, begitu berkuasa yang luar biasa oleh Rasul Paulus ini, yaitu oleh seorang seluruh Asia mendengar firman Allah. Seorang begitu penuh dengan daya potensi. Walaupun kita masing-masing bergumul menghadapi firman Allah kepada orang-orang sama seperti Rasul Paulus, akhirnya kita juga bisa melihat seluruh Indonesia mendengar firman Allah. Amin. Senter kita sama seperti ruang kuliah Tiranus pada zaman sekarang. Ketika kita melakukan PA kepada domba-domba, senter kita juga dapat dipakai untuk memelopori karya kepeloporan Indonesia maupun seluruh dunia. Sehingga persekutuan kita begitu dipakai dan dihargai di hadapan Tuhan. Amin. Tahun yang lalu, seorang gembala di Korea memperkenalkan sebuah video yang berjudul perempuan yang menanamkan pohon di dalam YouTube. Karena itu saya sempat nonton video ini. Ketika nonton video ini, saya kaget, dan setelah nonton, saya begitu terharu. Apakah mau nonton? Silakan nonton kita bersama. Jika diterjemahkan dengan bahasa Indonesia sangat bagus, tetapi maaf ya, belum siap. Kita bisa nonton video diterjemahkan dengan bahasa Inggris. Pada bahasa Cina, tidak ada pohon-pohon, hanya angin pasir saja. Ada seorang perempuan menabur biji-biji rumput. Supaya rumput itu bertumbuh. Karena pasirnya sering pindah-pindah, rumput dan pohonnya tidak bisa bertumbuh. Karena itu perempuan ini begitu pori untuk menanamkan rumput dan pohon. Dia mencucurkan air mata supaya pohonnya hidup.
Dia bangun pagi jam 3 dan siram airnya dan menangkap serangga yang menghalangi pohonnya, membawa pohon-pohon kecil naik bukit pasirnya. Anak pertama cepat dilahirkannya, anak kedua gugur kandungannya, anak ketiga masuk ini. Kenapa perempuan ini begitu menanamkan pohon di padang pasirnya? Dia menikah dengan orang yang di padang pasir. Dia begitu sendirian, merasa sendirian. Dia pernah melihat tapi tidak lama kemudian hilang karena angin pasirnya. Perempuan ini mengambil keputusan membuat hutan di padang pasirnya. Selama 20 tahun dia begitu bekerja keras. Dia sekarang berhasil. Ada banyak tumbuh-tumbuhan. Ini menjadi sekarang 80 orang ikut dia. Seorang perempuan mengubahkan padang pasirnya menjadi hutan. Cita-cita berusaha keras untuk membuat hutan di dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih. Bagaimana ilustrasinya dari seorang perempuan Cina ini? Perempuan Cina, daerah kita untuk Cina, sama itu Cinanya. Di dalam perkumpulan kita ada banyak perempuan-perempuan seperti perempuan Cina ini. Dulu setelah nonton, saya kaget bagaimana bisa menanam pohon dan rumput untuk menghidupkannya di padang pasir. Apalagi oleh seorang perempuan, tidak ada alat-alat canggih dan tidak ada juga orang-orang membantu selain suaminya yang pasif. Tetapi seorang perempuan ini begitu berkuasa. Bangun jam 3 pagi-pagi, benar-benar biji-biji rumput
akan menanam pohon-pohon di dalam pasirnya. Lalu menyiram air dengan membawa tong airnya dengan bau perempuan sendiri. Dan kemudian menjaga pohon-pohon itu dari serangga-serangga. Karena ia begitu bekerja keras, anak pertamanya cepat dilahirkan, dan anak keduanya gugur kandungannya. Tetapi kebanyakan pohon-pohon itu layu dan mati. Dan orang-orang juga tidak menolongnya dan mengakuinya atas pekerjaan perempuan ini. Tetapi ia tidak menyerah. Ia sendiri terus menanamkan pohon-pohon selama 20 tahun. Akhirnya padang pasir seluas kurang lebih 2.500 hektar menjadi hutan. Sehingga banyak orang bisa menjalani hidup di hutan itu dengan bahagia. Sehingga sekarang 80 orang mengikuti dia untuk menggali padang pasir seluas kurang lebih 25.000 hektar. Seorang perempuan mengubah padang pasir menjadi hutan, dan akhirnya banyak sukarelawan ikut dia untuk menanamkan pohon di padang gurun. Kehidupan perempuan ini sama seperti sebiji gandum, sehingga menghasilkan banyak buah. Karena itu padang pasir di Cina pasti akan diubah lalu menjadi hutan secara total. Karya ini luar biasa. Kehidupan perempuan ini sama seperti kehidupan Rasul Paulus yang melayani hati murid-muridnya yang seperti padang pasir dengan mencucurkan air mata setiap hari selama 2 tahun agar hati yang keras itu dapat dibahagi. Jika kita nonton video yang dibuat atas kehidupan Rasul Paulus ini, apa yang terjadi di dalam hati kita? Pasti kita semua nangis dan terharu melalui kehidupannya. Misteri kepeloporan Efesus terjadi oleh Rasul Paulus, melakukan karya pemuritan dengan segenap kekuatannya, yaitu uling. Apakah kita juga mau menanamkan firman Allah kepada orang-orang sama seperti perempuan ini maupun Rasul Paulus? Amin. Untuk berhasil, Rasul Paulus melakukan selama 2 tahun. Perempuan itu melakukannya 20 tahun. Seperti itu masih semula. Berapa lama kita melakukannya? Semoga Tuhan memberi semangat dan visi atas karya pemuritan kepada kita semua, agar kita melayani karya firman Allah seumur hidup kita. Amin. Kita yakin kehidupan itulah kehidupan yang Tuhan hendaki bagi kita. Melalui firman hari ini, saya coba melalui kehidupan misi saya. Saya melayani pemerintahan Indonesia selama 16 tahun. Masih sedikit dibandingkan Mozambik. Tetapi saya menyesal atas kehidupan saya dibandingkan kehidupan Rasul Paulus ini. Latar belakangan ini, saya tidak mencari dan mengunjungi domba-dombanya, hanya menunggu saja. Ketika dombanya datang, ya silakan kita tea. Tetapi dombanya pergi saja, ya bergumul sendiri saja. Kenapa saya asalan untuk melayani domba-dombanya? Mungkin karena iman saya kurang atau keyakinan saya lemah, sehingga cepat menyerah dan tidak mau bergumul sampai mencucurkan air mata. Tetapi melalui Rasul Paulus dan perempuan Cina itu, saya diberi kesadaran masalah saya tidak uring. Di manakah fokus kehidupan saya? Tahun kemarin fokus kehidupan saya hilang karena fokusnya membaikkan hubungan manusia di dalam kantor saya. Kadang fokusnya kepada masalah materi atau masa depan saya, sehingga tidak bisa bergumul dengan senang. Rasul Paulus bergumul untuk karya pemuritan secara uring. Dia pindah tempat perusahaannya, pelajarnya keluar kuliah Tiranus
supaya tidak dihalangi oleh orang-orang yang tegar hatinya dan mengumpat jalan Tuhan. Sehingga murid-muridnya berfokus kepada firman Allah saja, dan dia setiap hari berbicara untuk menanamkan firman Allah. Paulus uring atas Pea dengan murid-muridnya. Karena itu Paulus sering mencucurkan air mata ketika murid-muridnya menghadapi masalah. Seorang perempuan Cina yang menanam pohon-pohon di padang pasir juga begitu uring. Dia mengorbankan dirinya sendiri secara total untuk menanamkan pohon-pohon di padang pasir. Pada saat uring, sesuatu terjadi baik di dalam karya pemerintahan yang menanam Injil di padang hati keruhan maupun di dalam karya yang membuat hutan di padang pasir. Sama seperti ini, saya harus uring untuk Pea dan karya pemerintahan. Memang saya harus menjaga keluarga saya dan bekerja dengan baik di dalam kantor saya, tetapi selalu fokusnya firman Allah dan karya pemerintahan dengan Pea secara kepribadian. Sama seperti Rasul Paulus setiap hari berpea dengan murid-muridnya sambil bekerja untuk memenuhi keperluannya sendiri dan keperluan kawan-kawan dan juga. Semoga saya uring atas karya pemerintahan dengan Pea, yaitu Ontuan Bible Study. Ontuan Bible Study adalah cara Allah yang mendirikan dan telah mendirikan nenek moyang iman kita, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Dan cara Yesus yang mendirikan 12 murid maupun cara Paulus yang mendirikan karya pemerintahan di Efesus. Di sini Sarah Berry yang berumurnya 83 tahun yang di Chicago Center mendirikan karya pemerintahan, melakukan PA lebih 12 tim setiap minggu. Dan ada juga gembala-gembala yang berfokus kepada PA dan pemerintahan. Karena itu, web kita bisa dipakai dalam karya Injil di seluruh dunia secara berharga. Ontuan Bible Study adalah rahasia revolusi rohani yang mampu mengubahkan negaranya maupun zamannya. Kita harus uring untuk PA sehingga melakukan PA lebih 120 tim di dalam seminggu dalam tahun 2014 ini. Sesuai dengan kebutuhan kita selama ini. Tahun kemarin kita sempat mengadakan lomba PA sebelum SBT 2013. Siapakah yang suaranya? Tahun baru ini, apakah mereka dihatakan suaranya atau dikalahkan oleh gembala lain? Ketika kita melakukan PA dengan domba-domba Yesus secara uring, kitalah bisa dikuatkan dan diberi berkat Tuhan terlebih dahulu. Amin. Dan juga untuk kita dihidupkan dan negara kita dikembangkan oleh firman dan kasih karunia Tuhan. Amin. Ia ayat 11 dan 12. Setelah Bible Conference pemerintahan di tempat ruang kuliah Tyrannus selama 2 tahun setiap hari, apa yang terjadi bagi Paulus secara khusus? Apakah Paulus hanya berjalan terus dengan susah payah dalam sengsara? Kita baca bersama ayat 11 dan 12. 1, 2, 3. Oleh Paulus telah mengatakan bidang-bidang yang luar biasa. Bahkan orang membawa tusuk tangan atau kain yang pernah dipakai oleh Paulus dan meletakkannya atas orang-orang sakit, maka ledangnya mengasihi mereka dan telah berusaha. Ketika Paulus begitu berkonsentrasi kepada firman Allah setiap hari selama 2 tahun,
Melalui Rasul Paulus dinyatakan kekuatan Allah luar biasa. Secara kata-kata, Rasul Paulus menjadi api Roh Kudus yang kuat. Karena itu, jika tangannya disentuh, maka penyakitnya dilenyapkan dan seluruh jahatnya pun dikeluarkan. Karena itu, seluruh penduduk Efesus makin bermasyhur nama Tuhan Yesus, dan banyak orang yang telah menjadi percaya datang dan mengaku di muka umum. Banyak juga yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya yang senilai 50.000 uang perak, lalu membakarnya. Ketika kita mengorbankan diri sendiri secara total, tidak rugi dan tidak runtuh juga. Tetapi kita mengalami karya yang luar biasa melalui kekuatan Allah. Ketika kita uring kepada firman Tuhan, kuasa firman Tuhan bekerja di hadapan kita. Ketika melakukan TA di ruang kuliah di Ramus, tidak terjadi apa-apa selama 2 tahun. Tetapi setelah itu, kuasa firman Tuhan dinyatakan sama seperti meledak bom nuklir. Lihat ayat 20. Lukas yang penulis kitab Kisah Para Rasul ini menyarikan karya kepeloporan Efesus dengan satu kalimat di dalam ayat 20. Mari kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dengan jalan ini makin tersalah dengan Tuhan. Karya kepeloporan Efesus terjadi bukan karena kepemimpinan Rasul Paulus atau sesuatu cara rahasia. Firman Tuhan sendiri berkuasa, lalu bekerja. Karya Efesus adalah karya firman Tuhan. Karya pemerintahan melalui PA dan karya Roh Kudus. Ketika Paulus mengalami karya firman Allah, bagaimana ia melakukan? Ketika bisnisnya terjadi lancar dan menjadi hebat, dia hanya menjadi puas dan mau menikmati kenyamanan. Karena begitu menderita untuk melakukan karya kepeloporan sebagai pelopor, mau bersantai dan beristirahat. Tetapi pada saat itu pun Rasul Paulus melihat visi yang luar biasa. Paulus melihat ladang misi baru. Lihat ayat 21. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kemudian daripada semuanya itu, begitu kalian melalui Makedonia dan Akaya. Katanya, ketika berkunjung ke situ, aku harus melihat rumah kita. Paulus memiliki visi dan misi baru setelah membagikan karya kepeloporan Efesus. Paulus menjadi lebih yakin atas karya dan kuasa firman Allah. Paulus memiliki iman yang menaklukkan Roma yang kerajaan begitu besar pada zaman itu dengan kuasa firman Allah. Sesudah berkunjung ke situ, aku harus melihat Roma juga. Di dalam perkataan ini, Paulus menyatakan visi untuk menginjili Roma, lalu menginjili seluruh dunia melalui Roma. Semangat Paulus ini tidak akan berhenti sampai menguasai seluruh dunia dengan firman Allah. Akhirnya Roma juga dikuasai oleh firman Allah, sehingga Roma mengakui sebagai negara agama Kristen pada tahun 380. Sebagai kesimpulan, semoga pada tahun 2014 ini, Center dan Fellowship kita masing-masing membangkitkan murid-murid Yesus melalui karya PA. Nenek moyang iman urip kita menanamkan pohon Injil di tempat seperti padang pasir dengan tangan kosong. Maka mereka mendirikan karya kepeloporan di dalam 100 negara dengan mengutus murid-murid Yesus sebanyak 2.000 orang. Dibandingkan mereka, kita punya
godong mewah yang mengandung lapangan bulu tangkis. Mobil juga banyak, dan bahan tea juga banyak. Ada juga banyak kawan sekerja. Apakah kita masing-masing punya iman dan hati yang berkobar-kobar untuk membangkitkan seorang murid Yesus dalam tahun ini? Amin. Ketika kita uring untuk membiarkan domba-dombanya, banyak murid Yesus didirikan, khususnya murid laki-laki dan murid mahasiswa. Semoga di dalam setiap fellowship, murid baru dibangkitkan dan kuasa firman Allah dinyatakan di dalam persekutuan kita. Amin. Mari kita baca ayat 9 sekali lagi. 1, 2, 3. Tetapi ada beberapa orang yang tidak punya, mereka tidak mau diakukan dalam kesalahan Tuhan di depan orang banyak. Karena itu Paulus mengingatkan mereka akan memisahkan murid-muridnya dari mereka, dan setiap hari kita dibuang kuliah Tuhan. Allah Bapa yang Maha Pengasih, terima kasih karena Engkau telah menyatakan kuasa firman-Mu melalui firman hari ini. Dan juga Engkau telah menyatakan begitu penting tea sama dengan domba-dombanya dengan setananya sama seperti pohon-pohon baik tadi. Tolong kuatkan hati kami, iman kami, agar kami menjalani hidup yang membiarkan domba-dombanya dengan setia. Bapa tolong kuatkanlah kami semua dengan kuasa firman-Mu melalui tea ini, sehingga kami melihat kemuliaan melalui kuasa firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.